Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode saintifik ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, langsung saja. Di sini saintifik pembelajaran penerapan saintifik ya. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati yang mengidentifikasikan dan menemukan masalah, ya, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis yang mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, di sini menurut Yusuf Abidin telah mengumumkakan berbagai definisi dari para ahli, menyimpulkan bahwa penerapan saintifik ini adalah model pembelajaran yang dilandasi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang telah diorientasikan, ya, guna membina kemampuan siswa memecahkan masalah, ya, melalui serangkaian aktivitas inquiry yang menuntut siswa kemampuan berpikir kritis ya, berpikir kreatif dan berkomunikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa. Nah, di sini penerapan model ini mengharapkan agar mampu menghasilkan para peneliti muda di masa yang akan datang. Harapan ini tentu saja bukan sekedar isapan jempol, karena pembelajaran yang dialami siswa senantiasa melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan penelitian, walaupun dalam konteks yang sederhana sekalipun. Ya. Di sini ada karakteristik dari saintifik itu sendiri. Yang pertama, berpusat pada siswa. Ya, yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, terus yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Oke. Terus yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada 6 ya. 6 pendekat ilmiah pembelajaran, 6 langkah-langkahnya ya. Pertama adalah mengamati. Ya, mengamati adalah kegiatan mengidentifikasikan ciri-ciri objek tertentu dengan alat indera secara teliti. Nah, metode pengamatan mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Nah, di sini yang disebut meaningful learning. Ya, metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti pengajian media objek secara nyata, peserta didik disenang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Nah, metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Oke. Ya, yang kedua yaitu menanya. Nah, guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi
penyimak dan pembelajar yang baik. Nah, yang ketiga yaitu mencoba atau mengumpulkan informasi. Nah, untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan pembelajaran terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Nah, yang keempat yaitu menalar. Nah, istilah menalar ini dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa uh, guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif, ya. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Nah, penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran non ilmiah tidak selalu tidak bermanfaat, ya. Dan di sini yang kelima yaitu menganalisis data dan kesimpulan. Nah, kemampuan menganalisa data adalah kemampuan mengaji data yang telah dihasilkan. Kemampuan menyimpulkan merupakan kemampuan membuat intisari atas seluruh proses kegiatan yang telah dilakukan. Nah, yang keenam yaitu berkomunikasi. Kemampuan ini adalah kemampuan penyampaian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam hal ini peserta didik harus mampu menulis dan berbicara secara komunikatif dan efektif. Nah, oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Lanjut ke video selanjutnya yaitu praktek mengajar dengan menggunakan penerapan saintifik, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.